Batu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Ramadan dari kelas ISA 2 PNJ, kelas kerjasama CCIT dan PNJ. Dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang definition of team working, atau bisa dibilang artinya aspek penting dari kerja tim. Pengertian dalam aspek penting dari kerja tim, pengertian kerja tim atau sering disebut teamwork adalah supaya kolaboratif dari sekolah individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien. Ini melibatkan pembagian tanggung jawab, komunikasi yang terbuka, dan pemanfaatan keterampilan serta kekuatan yang beragam dari semua anggota tim. Oke, yang pertama, aspek penting dari kerja tim. 1, yaitu kolaborasi. Kolaborasi adalah merupakan inti dari kerja tim. Setiap anggota tim bekerja sama, berbagi tugas, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tim. Ini sering melibatkan pembagian tugas sesuai dengan kekuatan dan keahlian masing-masing anggota. Kolaborasi yang baik memastikan semua anggota tim merasa tidak terlibat dan dihargai. Oke, kita bahas yang poin kedua. Poin kedua, komunikasi. Komunikasi yang terbuka, yang jujur, dan jelas sangat penting untuk kerja tim yang efektif. Ini termasuk pemburuan rutin, umpan balik, dan diskusi untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama dan setiap masalah segera ditangani. Tanpa komunikasi yang efektif, informasi yang penting bisa terlewatkan, yang dapat menghambat pencapaian atau tujuan tim, kerjasama tim. Oke, poin yang ketiga, tujuan bersama. Memiliki tujuan bersama yang terdefinisi dengan baik sangat penting. Kenapa? Karena semua anggota tim perlu memahami dan berkomitmen pada tujuan ini, memastikan upaya mereka selaras untuk mencapainya. Tujuan yang jelas memberikan arah dan motivasi bagi tim serta membantu mengukur kemajuan. Oke, yang keempat, kepercayaan dan penghormatan. Kepercayaan di antara anggota tim adalah dari kerja tim yang efektif, penghormatan terhadap ide, kontribusi, dan perbedaan satu sama lain mendorong lingkungan tim yang positif dan produktif. Kepercayaan kemungkinan anggota tim untuk bekerja sama dengan lebih baik dan menangani konflik dengan inklusif. Yang kelima, beragam. Tim yang beragam membawa berbagai perspektif, keterampilan, dan pembawa dapat meningkatkan pemecahan masalah dan inovasi. Menghargai dan memanfaatkan keberagaman adalah komponen kunci dari kerja tim yang sukses. Keberagaman juga membantu tim untuk lebih kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan. 6. Kepemimpinan. Kerja tim yang efektif sering melibatkan kepemimpinan yang kuat untuk membimbing tim membuat keputusan, menyelesaikan konflik, dan motivasi anggota tim. Kepemimpinan bisa menjadi peran yang bagi di dalam tim, tergantung pada situasi dan kebutuhan. Pemimpin yang baik mendengarkan anggota tim, memberikan arahan yang jelas, dan menjadi contoh dalam etika kerja dalam berkomitmen. Yang ketujuh, resolusi konflik. Konflik adalah hal yang mengalami dalam pengaturan tim. Manapun tim yang efektif memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, memastikan konflik tidak menghambat kemajuan, justru memperkuat tim. Ini termasuk mendengarkan secara aktif, mencari solusi, dan menjaga komunikasi yang terbuka. Oke, kesimpulannya, kerja tim yang efektif sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, perawatan kesehatan, olahraga, dan proyek komunitas. Kerja tim yang baik meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan membangun hubungan yang lebih kuat di antara anggota tim. Dengan mempraktikkan aspek-aspek penting dari kerja tim,
organisasi dan individu dapat mencapai hasil yang lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Begitu dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Salafi dari kelompok 2 ISA 2 yang bekerja sama dengan PNJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang function of team working atau fungsi dari kerja sebagai tim. Kerja tim melibatkan kolaborasi antara anggota untuk mencapai tujuan bersama, menggabungkan beragam keterampilan mereka, dan menciptakan sinergi di mana output kolektif lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Berikut adalah fungsi-fungsi dari kerja tim yang telah saya kumpulkan. Fungsi pertama adalah peningkatan pemecahan masalah. Perspektif yang beragam. Anggota tim membawa sudut pandang, pengalaman, dan ide yang berbeda yang menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Kedua, pembagian beban kerja. Masalah yang kompleks dapat dipecah dan ditangani lebih efisien dengan mendistribusikan tugas sesuai dengan kekuatan anggota. Fungsi yang kedua, komunikasi yang lebih baik. Poin pertama, berbagi informasi. Tim memfasilitasi aliran informasi, memastikan bahwa semua orang terinformasi dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mereka tentang permasalahan yang sedang dipecahkan. Poin kedua, umpan balik. Interaksi rutin memungkinkan umpan balik yang terus-menerus membantu menyempurnakan ide dan proses. Fungsi yang ketiga, peningkatan produktivitas. Poin pertama ada efisiensi. Kolaborasi seringkali mengarah pada proses yang lebih efisien dan mengurangi redundansi, membuat tim lebih produktif. Poin kedua, motivasi dan dukungan. Bekerja dalam tim dapat meningkatkan moral dan motivasi karena anggota saling mendukung dan berbagi rasa pencapaian. Dan fungsi yang keempat, pengembangan keterampilan. Kesempatan belajar. Poin pertama ada kesempatan belajar. Anggota tim dapat belajar keterampilan baru dan mendapatkan pengetahuan dari satu sama lain, mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Jadi jika ada member yang kurang tahu tentang suatu informasi, mungkin ada kelompok lain yang tahu akan informasi tersebut, yang dia tidak tahu akan bisa saling tukar informasi dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Poin kedua adalah fleksibilitas peran. Paparan terhadap berbagai peran dalam tim dapat membantu individu menjadi lebih serba bisa dan mudah beradaptasi. Jika ada seseorang yang mungkin hanya bisa melakukan satu pekerjaan, jika dia menemukan tim yang bagus yang bisa melakukan pekerjaan lain, dia bisa belajar cara mengerjakan pekerjaan yang lain sehingga dia bisa melakukan pekerjaan baru, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh timnya yang diajarkan ke dia. Fungsi yang kelima, inovasi dan kreativitas. Poin pertama ada pembangkitan ide. Lingkungan kolaboratif mendorong curah pendapat dan pertukaran ide secara bebas, menghasilkan solusi inovatif. Poin kedua adalah pengambilan resiko. Tim yang mendukung dapat menciptakan ruang aman untuk mengambil resiko yang diperhitungkan, yang dapat menghasilkan terobosan dan kemajuan. Karena suatu resiko yang telah diambil satu tim sudah melalui kesepakatan bersama, jadi resiko apapun sudah diterima dan apapun resikonya. Fungsi keenam, akuntabilitas yang ditingkatkan. Pembagian tanggung jawab. Poin pertama ada pembagian tanggung jawab. Anggota tim saling bertanggung jawab yang dapat menghasilkan standar kerja dan keandalan yang lebih tinggi. Poin kedua adalah pelacakan kinerja. Pertemuan tim dan pembaruan rutin membantu melacak kemajuan dan memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama. Dan fungsi yang terakhir ada penjajaran dan pencapaian tujuan. Poin pertama di sini adalah visi bersama. Tim bekerja menuju tujuan bersama, menyelaraskan upaya individu dengan tujuan keseluruhan organisasi. Jadi satu tim jika kita membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Slarandika dari kelas 2 ISA 2 dan saya akan menjelaskan tentang tips on team working. Jadi yang pertama, tips on team working, pastikan kita mempunyai tujuan yang jelas. Dan pastikan setiap anggota tim memahami tujuan bersama dan peran masing-masing dalam mencapainya. Lalu yang kedua ada komunikasi terbuka. Dorong komunikasi terbuka dan jujur di antara anggota tim. Setiap orang harus merasa nyaman untuk menyampaikan ide dan masalah. Yang ketiga ada saling respect dan saling percaya. Bangun budaya saling menghormati di mana anggota tim menghargai kontribusi satu sama lain dan saling mempercayai. Lalu yang keempat ada kolaborasi.
Itu mendorong kolaborasi aktif di mana anggota tim bekerja sama memanfaatkan kekuatan dan keterampilan masing-masing. Lalu yang kelima, ada peran dan tanggung jawab yang jelas. Tentukan peran dan tanggung jawab dengan jelas sehingga setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dapat berkoordinasi secara efektif. Lalu yang keenam, ada kepemimpinan yang efektif. Jika ada pemimpin yang ditunjuk, pastikan mereka memberikan panduan, dukungan, dan motivasi kepada tim. Setelah itu, ada penyelesaian konflik. Tangani konflik dengan cepat dan secara konstruktif. Lalu ajarkan tim untuk menyelesaikan perselisihan dengan hormat dan fokus pada mencari solusi. Lalu ada merayakan keberhasilan secara bersama. Akui dan rayakan pencapaian bersama untuk meningkatkan semangat dan memperkuat semangat tim. Yang kesembilan, ada umpan balik yang konstruktif. Berikan dan terima umpan balik secara teratur. Umpan balik harus spesifik, konstruktif, dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja tim. Lalu yang ke-10, ada adaptabilitas. Bersikap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Tim yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan tantangan baru bersama-sama lebih berhasil. Yang ke-11, ada akuntabilitas bersama. Bangun rasa tanggung jawab bersama baik untuk keberhasilan maupun kegagalan. Hal ini mendorong pendekatan yang bersatu dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, ada peningkatan berkelanjutan. Dorong budaya belajar dan peningkatan di mana anggota tim termotivasi untuk meningkatkan keterampilan dan proses mereka. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi tambahan yang terakhir, dengan fokus pada aspek-aspek di atas ini, tim dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kepuasan mereka dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Raja Visena Alkinifijasa dari kelas 2 ISA 2 TI reguler. Nah, kita sudah berada pada materi terakhir dari Leadership and Communication Skills, yaitu Advantage and Disadvantage of Team Working. Yang pertama adalah kelebihan atau disadvantage dari kerja tim dalam kelompok. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Pembagian tugas memungkinkan pekerjaan diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien. Setiap anggota tim dapat fokus pada kekuatan dan keahlian masing-masing, meningkatkan kualitas output. 2. Beragam perspektif. Anggota tim berbawa berbagai sudut pandang dan ide, memperkaya proses pemecahan dan inovasi. Diskusi dan kolaborasi dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Anggota tim dapat saling belajar dan mengembangkan keterampilan baru dari rekan mereka. Kerja tim membantu dalam membangun keterampilan komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan. 4. Dukungan dan motivasi. Anggota tim saling mendukung yang dapat meningkatkan motivasi dan moral. Dukungan emosional dan mental dari rekan kerja dapat mengurangi stres dan kelelahan. 5. Keputusan yang lebih baik. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dan pertimbangan berbagai sudut pandang dapat menghasilkan keputusan yang lebih matang dan bijaksana. Selain dari advantage atau keuntungan, pastinya sesuatu memiliki kekurangan, yaitu yang pertama adalah konflik dan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, kepribadian, atau gaya kerja dapat menimbulkan konflik yang menghambat kerja tim. Penyelesaian konflik memerlukan waktu dan bisa mengganggu produktivitas. 2. Kurangnya koordinasi. Tanpa koordinasi yang baik, pekerjaan dapat terduplikasi atau terlewat, menyebabkan kebingungan dan inefisiensi. Kesulitan dalam komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan. 3. Pembagian beban kerja yang tidak merata. Beberapa anggota tim mungkin merasa terbebani lebih banyak daripada yang lain.
yang dapat menimbulkan rasa tidak adil dan penurunan motivasi. Ada risiko beberapa anggota tim melakukan free riding atau hanya bergantung pada usaha orang lain. Yang keempat, waktu dan biaya. Koordinasi dan komunikasi dalam tim memerlukan waktu yang bisa memperlambat proses pengambilan keputusan. Meeting dan diskusi yang sering bisa meningkatkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima adalah ketergantungan pada orang lain. Keberhasilan proyek atau tugas dalam suatu kelompok bergantung pada kontribusi semua anggota tim. Jika salah satu anggota tidak memenuhi tanggung jawabnya, kinerja keseluruhan bisa terdampak. Penundaan atau kesalahan oleh satu anggota dapat mempengaruhi seluruh tim. Dalam sebuah kelompok, tentunya penting untuk memiliki kepemimpinan yang efektif dan mekanisme penyelesaian konflik yang baik untuk memaksimalkan kelebihan dan meminimalkan kekurangan dari kerja suatu tim. Terima kasih dan sampai jumpa.